Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait gugatan terhadap Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA yang bernama Brahma Aryana. Dalam petitum gugatannya, pemohon meminta agar gubernur di bawah usia 40 tahun yang bisa maju sebagai capres atau cawapres dan agar tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang uji formil atas pasal yang sama. Sidang perkara nomor 145 PUU nomor 21 tahun 2023 itu dimohonkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Muchtar. Para pemohon menganggap putusan MK nomor 90 PU 21 tahun 2023 yang mengatur ulang syarat batas usia minimal capres-cawapres tidak memenuhi syarat formil. Dimohonkan dalam permohonan aku, silakan disampaikan pokok-pokok garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang mulia, izin untuk pemohon yang hadir saat ini kuasa hukum secara offline ada 2 orang, saya sendiri Muhammad Razif. Kami juga sudah membaca. Lalu bagaimana persiapan jalannya sidang gugatan batas umur capres-cawapres? Sudah ada rekan kami Yosefin Kezia di Gedung MK Jakarta. Selamat pagi Kezia, bagaimana persiapan di Gedung MK? Apakah sudah ada pengamanan yang dipersiapkan? Ya, Rendra, Mala dan juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bahwa hari ini tepatnya pada pukul 11 siang nanti, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan perkara nomor 141 yang berkaitan dengan gugatan ulang terhadap syarat usia capres-cawapres dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya berubah oleh putusan MK nomor 90. Sebelumnya perkara nomor 141 ini sudah disidangkan sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 8 November 2023 dan juga 20 November 2023 lalu. Pemohon perkara ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Nahdlatul Ulama Indonesia, yakni Brahma Aryana. Brahma merasa perlu adanya melayangkan gugatan tersebut karena putusan MK nomor 90 terbukti lahir melibatkan pelanggaran etik berat mantan Ketua MK Anwar Usman. Sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK 7 November lalu, sehingga Anwar Usman sendiri tidak turut mengadili perkara ini sesuai dengan permintaan Brahma dan juga putusan MK. Dan juga Rendra, Mala dan juga pemirsa, dalam petitum permohonan Brahma meminta agar hanya gubernur atau wakil gubernur saja yang bisa maju sebagai capres-cawapres sebelum usia 40 tahun. Dan apabila kita sedikit kilas balik dalam penyusunan putusan nomor 90, bahwa dari 5 hakim yang setuju, hanya 3 hakim yang sepakat bahwa anggota legislatif atau kepala daerah tingkat apapun termasuk gubernur berhak maju sebagai capres maupun cawapres dalam pemilu sebelum usia 40 tahun. Namun 2 hakim lainnya sepakat hanya kepala daerah setingkat gubernur yang berhak maju sebagai capres maupun cawapres sebelum usia 40 tahun. Dan menurut Brahma ini dapat menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan pemaknaan, yang mana apabila kita lihat atau kita baca secara utuh, maka hanya jabatan gubernur saja yang bulat disepakati untuk bisa maju sebagai capres dan juga cawapres. Brahma menegaskan juga bahwa frasa baru putusan MK nomor 90 ini harusnya inkonstitusional karena hanya berdasarkan 3 suara hakim dari 5 suara yang dibutuhkan. Rendra, Mala dan juga pemirsa TV One, berkat adanya putusan ini, maka keponakan mantan Ketua MK Anwar Usman sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, dapat
mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju, yang mana Gibran saat ini berusia 36 tahun dan juga berbekal status wali kota Solo yang sudah disandangnya selama 3 tahun. Dan juga untuk sedikit informasi bahwa Ketua MK Jimli Asyidik menyatakan bahwa apabila nanti ketentuan batas usia kembali diubah oleh MK, maka akan mulai berlaku pada pemilu 2029 mendatang. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri kami sempat menanyakan kepada keamanan setempat bahwa sampai saat ini belum ada rekayasa lalu lintas. Namun kami akan terus mengupdate rekayasa lalu lintasnya nanti seperti apa dan juga bagaimana jalan dan hasil dari sidang pada hari ini. Demikian Rendra dan Mala, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yosefin Kesya mengabarkan langsung dari Gedung MK Jakarta.